Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, bahkan malam, tergantung kalian nontonnya kapan ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu dari 4 pilar kebangsaan Indonesia. 4 pilar kebangsaan Indonesia itu sesuai namanya ada 4 ya. Yang pertama itu ada Pancasila, kemudian UUD 1945, kemudian ada NKRI, dan yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi 4 pilar kebangsaan Indonesia itu merupakan landasan yang kokoh ya untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan keberagaman bangsa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila adalah dasar negara dan pedoman bagi masyarakat Indonesia. Dan Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama adalah ketuhanan Maha Esa, kemudian ketuhanan Maha Esa, kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian yang ketiga ada persatuan Indonesia, keempat ada kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai silanya ya. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya cukup mudah. Yang pertama adalah menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kemudian tidak melakukan penghinaan terhadap agama lain. Kemudian membangun harmoni antar umat beragama. Kemudian saling membantu dan bekerja sama antar umat beragama. Dan terakhir adalah bersikap toleran terhadap umat beragama lain. Tapi sayangnya sila pertama ini sepertinya agak sulit ya diterapkan. Sebenarnya nggak sulit, gampang. Tapi beberapa ada kasus yang membuat penerapan Pancasila ini yang sila pertama tentunya itu tidak efektif. Apalagi di poin bersikap toleran terhadap umat beragama lain dan tidak melakukan penghinaan terhadap agama lain. Banyak sekali, tidak sedikit oknum-oknum yang melakukan diskriminasi terhadap agama lain. Tidak usah jauh-jauh deh. Seperti di pembubaran ibadah itu kan sudah termasuk tidak termasuk sudah apa ya? Sudah bertentangan ya dari poin yang bersikap toleran terhadap umat beragama lain. Jadi mungkin cara mengatasi bagaimana itu tergantung dari diri kita masing-masing ya. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing bagaimana cara kita menyikapinya. Sangat-sangat sebenarnya mudah, orangnya aja yang agak susah dikasih tahu. Kemudian kita balik lagi ya. Kemudian ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan poin-poinnya itu ada menghormati martabat manusia, tidak sewenang-wenang terhadap orang lain, mengakui dan menghormati hak-hak orang lain, dan bersikap baik bahkan peduli terhadap orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini sebenarnya termasuk yang cukup mudah sebenarnya ya. Apalagi dari poin bersikap baik dan peduli terhadap orang lain. Bersikap baik ini banyak. Contohnya, yang paling sederhana aja deh. Ada orang ngamen. Nah, itu kita kasih duit. Itu termasuk kemanusiaan yang adalah beradab. Kenapa? Karena kita bersikap baik. Tapi ya kita harus pilih-pilih orang juga. Nggak semua yang ngemis atau tuh baik juga kan, enggak juga ya. Ada yang emang kadang mereka masih sanggup bekerja tapi sengaja kayak gitu biar ya kalian tahu sendiri lah. Kita lanjut saja ya. Kemudian ada Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu cara penerapannya gampang sekali, mempertahankan kesatuan dan keutuhan Indonesia, kemudian mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok, kemudian menghargai dan menghormati keberagaman budaya Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini salah satu sila yang penerapannya juga agak susah, apalagi di poin mempertahankan kesatuan dan keutuhan Indonesia. Bagaimana cara kita mempertahankan kesatuan dan keutuhan Indonesia sementara masih banyak oknum-oknum yang mengganggu umat beragama lain. Ini sebenarnya juga termasuk ya, yang poin dari sila pertama itu juga termasuk ke poin penerapan di sila ketiga. Nah, menghargai dan menghormati keberagaman budaya Indonesia ini juga sebenarnya lumayan susah buat orang yang agak-agak. Sebenarnya gampang aja sih, dari diri kita masing-masing aja gimana kita menyikapinya. Kan ada yang menurut mereka, wah ini berbeda nih, tidak bisa nih, ini berbeda dari budaya saya, atau ini berbeda dari agama saya. Langsung mereka kayak nggak menghargai, terus berbuat semena-mena. Kan banyak seperti itu, sayang sekali. Tapi sebenarnya itu balik ke diri masing-masing lagi ya. Kita lanjut saja. Kemudian ada sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan.
Poin-poinnya ada mengutamakan musyawarat dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum tentunya. Kemudian ada menghargai dan menghormati pendapat lain dan tidak memaksa kehendak pada orang lain. Ini poin yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Tapi sayang sekali kembali lagi ke kasus-kasus yang sederhana ya. Seperti saya saat rapat OSIS contohnya. Itu ada yang tiba-tiba buat keputusan sendiri tanpa ada rapat. Jadi kayak wah tiba-tiba dia bikin kayak gini, berakhir pada kerusuhan karena ya tidak ada musyawarah. Tidak mungkin juga kan langsung setuju kan, nggak bisa ya. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain, ini juga sebenarnya salah satu poin paling gampang. Kita hanya dengan mendengarkan saja orang berbicara itu sudah termasuk menghargai pendapat orang lain ya. Jangan ketika ada orang ya, ketika misalnya di rapatnya ada orang lagi menjelasin sesuatu, tiba-tiba kita potong. Tapi nggak bisa gitu ya. Misalnya ada orang lagi ngomong kayak lagi jelasin, nah hari ini kita gini-gini, nah tiba-tiba kamu potong kayak apa nih, bisa jangan, tunggu dia selesai dulu, tunggu selesai ngomong, tapi tetap dihargai dan dihormati. Dengan caranya itu kita merespon yang biasa saja, tidak seperti tidak memaki-maki lah, istilahnya begitulah ya. Jadi kita kayak tetap menghormati, tetap ya tidak setuju boleh, tapi tetap menghormati dan menghargai gitu ya. Kemudian ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin-poinnya itu cara kita penerapannya itu dengan mempertahankan semangat keluargaan dan gotong royong, kemudian tidak melakukan aktivitas yang merugikan kepentingan umum, kemudian bekerja untuk kemajuan dan keadilan sosial, dan menghargai dan menghormati hak orang lain. Untuk di sini saya tidak kepikiran ya poin-poinnya seperti apa. Sepertinya ini sudah biasa saja, sudah bisa diterapkan lah ya. Kalau dari sekitar lingkungan saya itu sudah sepertinya diterapkan saja sih. Penerapannya itu aman dan lancar gitu ya. Jadi gitu. Nah, dengan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis tentunya. Begitu. Jadi ya sekian ya. Mungkin kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi. Saya Brady Manuel dari kelas 11 DKP, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.